Nah ini color palette. Nah color palette kan 20-an lebih. Nah, ini random ya. Ajan. Nah ini udah masuk ajan nih sebelum komat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut sedikit menjelaskan panduan instalasi Smart TV Masjid. Silahkan cari di Play Store masing-masing di Android TV atau Google TV. Cari di pencarian tulis Smart TV Masjid atau Alif TV. Nah, nanti setelah dicari ini logonya seperti ini ya. Nah, ini dapat ya. Ada gambar masjidnya. Setelah itu install, buka aplikasinya. Nah, nanti ketika di pertama kali ini tampilan awalnya, nanti dia banyak permit yang izinkan. Ada di situ ada izinkan aplikasi berjalan di atas. Nah, cari scroll paling bawah. Nah, itu izinkan hidupkan. Nah, setelah izinkan, nah di situ juga biasanya juga meminta akses untuk mengakses media yang ada di Android TV-nya. Silahkan izinkan allow. Nah, kalau ketika setiap TV itu nanti berbeda ya, tiap TV ketika ada minta permit lagi, izinkan saja, jangan ditolak. Nah, itu untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Dia meminta aktivasi. Ini bisa dikendalikan dengan remote Android TV-nya masing-masing atau Google TV ya. Ini auto aktivasi. Nah, jika ingin membeli lisensi code, nah di sini ya, klik beli sekarang. Kita juga bisa uji coba gratis, silakan di sini. Uji coba gratis. Nah, ya, nanti ketika muncul kode QR, ini di-scan pakai kamera handphone masing-masing. Ya, di situ nanti ikutilah saja langkah-langkahnya. Nanti Anda mendapatkan akses lisensi code. Ya, lisensi code. Nah, setelah Anda mendapatkan akses lisensi code, isikan di sini lisensi code-nya ya. Berhubung saya sudah punya, saya akan mengisikan lisensi code-nya ya. Kalau untuk full version, Anda yang ini ya, yang beli sekarang ini full version, yang ini untuk uji coba. Ya, sekarang kita aktivasi. Ini pakai remote TV ya, pakai navigasi kanan, kiri, atas, bawah. Kalau oke itu tengah ya. Nah, saya akan mengaktifasi. Nah, itu untuk tampilan awal seperti ini. Nah, ini minta izin lagi tuh, akses lokasi. Ini tujuannya untuk apa? Untuk koordinat GPS waktu sholat masing-masing. Di mana TV ini ditempatkan. Izinkan saja, loh. Nah, jadi untuk tampilan awalnya tuh seperti ini. Tampilan awal ya, tampilan awal seperti ini. Untuk pengaturan selanjutnya, silakan pada remote tekan panah kanan ya untuk masuk ke menu web setting ya, panah kanan pakai remote ya, panah kanan. Nah, dia masuk menu panel ya. Nah, ketika masuk menu panel itu di situ ada QR code ini bisa Anda scan pakai kamera HP, tapi sebelumnya kita lihat ke bawah ya. Nah, di situ ada deteksi lokasi otomatis. Ketika GPS perangkat Android TV masing-masing dia mempunyai TV-nya mempunyai GPS, maka sudah otomatis terdeteksi. Tapi andai TV-nya tidak ada perangkat GPS-nya, nanti di situ ada peringatan bahwa TV ini tidak mempunyai perangkat GPS. Tetapi Anda bisa masukkan di sini manual, secara manual ya, tuh, secara manual lintang dan bujur. Nah, ini dapat di mana? Dapat di Google Map ya. Google Map, masukkan wilayah Anda masing-masing, nanti kelihatan di situ lintang dan bujur, masukkan sini. Sudah dapat, maka nanti otomatis dia akan waktunya itu sesuai dengan wilayah masing-masing ya. Terus ke bawah, nah di situ ada jalankan otomatis.
aturan. Ini ketika dihidupkan, nanti ketika TV-nya mati dan hidup kembali, maka dia akan otomatis memanggil program ini, ya, membuka program ini. Ya, kebetulan saya sini sudah TV ini sudah ada perangkat GPS-nya, jadi dia detect otomatis. Ya. Nah, silahkan scan ya, scan QR code ini pakai handphone. Nah, sekarang kita kembali ke handphone. Ya, kita kembali ke handphone ya. Nah, ini sudah tampilan handphone. Anda perhatikan di layar handphone masing-masing. Di situ ada web setting ya. Web setting. Untuk tampilan TV-nya masih tampilan basic ya, masih tampilan standar, belum ada pengaturan apapun. Jadi kita sekarang fokusnya ke layar handphone. Nah, di situ ada pertama ada identitas. Silakan Anda rubah identitas nama masjidnya. Misalnya Masjid Al-Muhajirin. Udah ya. Mana lokasinya? Lokasinya misalnya kita masukkan ke Perum Pesona Kayangan Depok misalnya. Ya, di sini bahasa. Ini untuk tampilan bahasa di depan, di tampilan interface depan ya, Inggris, Arabik atau bahasa Indonesia. Coba kita Indonesia dulu. Nah, setelah identitas, ini tadi GPS ya. Nah, GPS ini tidak bisa diatur di web setting handphone ya. Tadi di perangkat TV-nya langsung ya. Yang tadi saya tunjukkan di awal. Sekarang waktu sholat. Pengaturan waktu sholat, biarkan ini Kemenat ya, karena ini pilihannya banyak ya. Ketika TV-nya mungkin Anda install Anda menjadi TKI di luar negeri ya, ikut masing-masing wilayah masing-masing. Ini ada standar Dubai, Qatar, Kuwait ya. Karena ini kita di Indonesia, maka pakai Kemenat. Mazhab, sini mazhab ya, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Syafi'i kita pilih mazhab. Ihtiyati, ini maksudnya itu waktu toleransi ya. Di Indonesia itu standarnya 2. Durasi azan per menit ini bisa kita rubah. Koreksi hijriah, koreksi tanggal hijriah. Nah, ini Jumbotron itu maksudnya tampilan full version di TV-nya itu. Misalnya Anda punya slide itu full version Jumbotron ketika diaktifkan. Ini koreksi per waktu sholat. Nah, ini suara notifikasi waktu sholat. Silahkan pilih azan MP3, ini untuk suara azan ya. Ini azan subuh. Ini azan sholat yang lain selain subuh. Atau memang masjid Anda atau musola Anda sudah punya muadzin, tidak perlu ada suara azan, maka pakai suara bip saja. Ini pindahkan ke suara bip. Ya. Jadi ketika masuk waktu sholat itu tidak azan, tapi diganti dengan suara bip. Lanjut. Nah, ini durasi iqomat sesuaikan dengan kebiasaan di masjid masing-masing atau musola masing-masing. Nah, durasi informasi sholat juga sama ya. Nah, terus pengaturan selanjutnya background. Nah, kita lewat dulu ya nanti background. Nah, running tag. Running tag itu tulisan yang berjalan tuh, yang berjalan di TV, yang di bawah itu running tag ya. Di sini bisa Anda tambah, bisa hapus ya, segala macam. Nah, pengumuman. Nah, pengumuman itu nanti ada informasi ya, biasanya ada di kanan bar pengumuman. Bisa Anda input manual di sini pengumuman. Terus kita ganti tema. Nah, ini kan masih tema standar nih TV-nya, tema standar. Sekarang kita coba ganti ke tema modern. Ya, tema modern.
Nah, tuh ya, asik ya, mau modern. Di sini juga ada stylenya seperti ini, style elegant gold, nah, atau tradisional Islamic. Itu ya, berubah ya. Nah, ini color palette. Nah, color palette itu ada banyak nih, hampir 20 color palette nih. Nah, coba kita warna hijau. Warna hijau, color palette. Klik. Tuh ya, di TV-nya sudah berubah jadi hijau, warna biru. Nah, berubah jadi biru. Banyak sini. Color palette hampir 20-an lebih. Nah, putih. Tuh, asik ya. Coba kita pakai warna hijau aja dulu. Ya, lanjut. Tema warna sudah. Nah, sekarang kita masuk background. Nah, background. Nah, ini untuk pertama background media itu gambar tunggal, maksudnya cuma satu gambar flyer. Nah, kita contohkan satu gambar flyer, kita pilih. Anda masih perhatikan di handphone ya. Untuk perubahannya ada di layar TV. Pilih gambar, akan Anda masukkan. Misal saya mau masukkan gambar, ini gambar sudah terlalu banyak ini. Gambar nah, saya unggah ya. Nah, langsung muncul di TV. Tuh, sik ya, gambar Mekah. Kan temanya nggak sesuai dengan warnanya, stylenya kita ganti. Stylenya ganti dengan tema agak-agak ke gold. Tuh, ya. Nih, style tema komponen juga glass morphine. Bisa Anda coba-coba semuanya. On cover misalnya, on cover. Asik ya. Bisa Anda atur-atur di sini, tradisional tema Islamik. Warna palet hijau ya. Lanjut background, kita masih di background. Tadi gambar tunggal sudah, sekarang slideshow gambar. Nah, slideshow gambar ini maksimal 20 gambar. Nah, salah aja ya, 20 gambar ini sebagai contoh saja nih. 1, sekarang gambar apa? 2, 3, 4. Ini random ya. 4. Misalnya 5. Jangan ini. 4. Gambarnya terlalu banyak ini. 5 ya, 5 aja ya. Pokoknya maksimal 20. Nah, upload. Kita lihat hasilnya di TV. Di TV hasilnya masih upload. Tuh, udah ya. Ada 5 gambar, ada di TV hasilnya, lihat. Nah, ini durasi slideshow-nya itu bisa diatur nih di pengaturan handphone ya, berapa detik. 5 detik atau 10 detik. Tuh. Ya. Nah, terus juga efeknya, transisinya juga bisa, efek acak bisa, blur bisa. Tuh. Ya, gambar slideshow ini sesuaikan ya dengan gambar yang masjid kalian ingin tampilkan. Bisa gambar kiris atau donasi atau gambar
program kerja, atau memang laporan keuangan, bebas ya, bebas. Sekarang lanjut background video ya. Sekarang untuk video. Nah, video ini nanti cukup di sini hanya maksimal satu video ya, satu video. Saya contohkan upload video, misal video apa ya, ini nih video pemasangan contoh ini aja deh nih, saya unggah, tunggu sebentar. Ini lamanya pengunggahan sesuai dengan kapasitas video itu sendiri ya, maksimal 50 mega dengan resolusi 1080. Nah, lebih dari itu nanti dia akan mengompres. Nah, video sudah berhasil diupload ya, tuh play ya di TV, dia sedang play. Tunggu berapa saat, tuh play itu video tuh. Kalau suaranya ini bisa di mute atau bisa dihidupkan suaranya nih. Kita kasih suara, coba kita kasih suara dulu. Nah, ya, cek ya, kita matikan. Nah, sekarang untuk YouTube, link YouTube. Nah, link YouTube ini Anda bisa dapatkan linknya dari YouTube. Misalnya contohkan ya, YouTube, saya buka YouTube dulu. YouTube, saya mau cari live Mekah, misal. Nih ya, ini tinggal ini aja nih, pencet yang tanda panah ke kanan ya. Nah, saling فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. Matikan saja YouTube-nya. Kita lihat, masuk ke sini lagi ya. Nah, tinggal paste di sini. Paste ya, habis di paste terapkan. Nah, ini tampilannya kita buat ini dulu, tampilan portrait. Nah, putar dulu. Nah, terapkan. Nah, dah. Nah, nanti hasilnya ada di TV ya. Kita tunggu, dia lagi mengupload link dari YouTube Live Mekah. Lihat tuh ya, di TV sudah mulai sedang mengupload. Tuh ya. Nah, itu kecepatan koneksi internet itu tergantung koneksi masing-masing ya. Jadi bisa disesuaikan masing-masing. Nah, sekarang saya masuk ke stream. Ya, masuk ke stream. Stream itu linknya nanti ketika membelinya di paket yang berlisensi, di situ ada link stream ya. Link stream itu maksudnya misal ada link siaran live Mekah itu dia nggak mati 24 jam, bisa hidup. Tapi kalau di YouTube kan kadang mati ya, link streamnya itu mati. Tapi kalau dipakai M3U itu enggak ya, dia bisa nge-live secara continue. Kalau di YouTube terkadang kalau dari link channelnya dia off ya, kita juga off tuh. Jadi nggak bisa secara terus menerus.
Terus lanjut demo. Nah, demo ya. Gimana ketika saya contohkan, misalnya waktu sholat mau tiba ya, misalnya di sholat zuhur. Coba nih contoh ya, sebagai contoh. Saya demokan. Nah, ini ketika mau sholat tiba nih, tampilan seperti ini. Nah, itu menitnya itu bisa diatur mau berapa menit. Nah, ini tujuannya apa? Untuk persiapan bahwa waktu zuhur mau tiba, jamaah segera bersiap-siap mengambil wudhu dan sebagainya. Waktunya bisa diatur ya tadi di apa namanya? Di waktu sholat tadi. Ini ya, di waktu sholat di menu waktu sholat. Nah, ketika waktu zuhur akan tiba, maka habis itu kan azan ya, azan. Nah, kita contohkan azan. Gimana azan ya? Nah, azan. Nah, ini udah masuk azan nih sebelum qomat ya. Waktunya sama, bisa bisa diatur. Tadi kan tampilannya bunyi bip ya. Karena tadi kita mengaturnya di sini di waktu sholat itu tampilannya bip. Tuh. Ya, kalau kita pakai suara azan nanti di isinya azan. Kita contohkan misalnya sholat asar. Nah, saya asar. Tadi kita contohkan zuhur ya. Kita zuhur. Ya. Setelah azan, qomat. Nah, ini tampilannya ini nih. Kalau ketika sedang sholatnya di situ. Nah, pencet sholat tuh. Asik ya. Jadi ketika sholat fokus, nggak ada gambar apapun, tampilannya cuma Allah aja, hitam. Jadi jamaah itu bisa konsentrasi sholatnya, nggak ada tulisan-tulisan yang berjalan. Kita kembalikan ke normal, ke posisi normal, background, slideshow. Ya, itu garis besarnya seperti itu. Serasa sudah saya jelaskan semuanya. Oh iya, jumbotron ya. Nah, jumbotron itu maksudnya tadi ya. Nah, ini tampilan full. Kita klik. Tuh. Nah, itu maksudnya tampilan full tuh seperti itu. Jadi tidak ada info-info lainnya, hanya media masjid kalian masing-masing ya, mau nampilin kiris, papan pengumuman, laporan keuangan, donasi segala macam. Ini bisa jumbotron ini akan aktif selamanya ketika masih dicentang, tapi ketika waktunya sudah 1 jam lagi mau menuju sholat, maka jumbotron itu akan kembali lagi ke tampilan normal. Nah, balik lagi seperti ini ya, kalau udah mau waktu 1 jam mau sholat. Terus oh ya, ini tampilan basic ya tadi ya, basic. Nah, basic kan kayak gini umum ya, tampilan basic tuh apa namanya, seperti umumnya gitu, tidak ada tidak ada sisi kanan. Ini jadi tampilan full gitu. Biasanya masjid-masjid umum tuh seperti ini. Jadi ada dua tampilan, umum sama modern. Ini umumnya, ini modernnya. Bisa diatur-atur temanya, bisa diatur-atur nanya. Ini ada warna pink. Silakan diatur sesuai selera ya, selera pada masjid masing-masing. Oh, ya. Ya, mungkin itu saja.
Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.